Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara seorang tukang sampah mendapatkan passive income sebesar 10 juta tanpa modal dan tanpa skill di bidang tersebut. Tidak usah berpanjang-panjang lagi, kita langsung akan masuk dalam pokok bahasannya. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama, negara kita ini memiliki iklim tropis, sehingga terkadang cuacanya bisa sangat ekstrim sekali, bisa sangat panas sekali. Ini dikarenakan negara kita dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga sepanjang tahun dipastikan kita ini mendapatkan sinar matahari yang lebih daripada cukup. Karena alasan ini, sebagian masyarakat memerlukan air kondisioner atau AC untuk menyesuaikan suhu ruangan rumah-rumah mereka ataupun kantor-kantor mereka sehingga bisa tetap nyaman walaupun dalam keadaan terik. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berada di perkotaan atau di perumahan-perumahan BTN di mana rumahnya sangat padat sekali, penduduknya padat sekali, minimnya pohon-pohon lindung sehingga ini menambah deretan panjang diperlukannya AC di rumah-rumah mereka. Karena AC ini merupakan barang elektronik, teman-teman, sehingga AC ini memerlukan perawatan. Agar apa? Agar dia tetap bisa bekerja secara optimal. Dan selain itu, juga dia tidak boros biaya dan juga berusia lebih panjang. Salah satu perawatannya adalah dengan mencuci debu AC indoor. Karena alasan perawatan inilah sehingga kemudian mulai bertumbuhlah jasa-jasa servis, jasa-jasa perawatan AC ini di sudut-sudut kota guna melayani kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat Indonesia ini. Teman-teman semua, seorang tukang sampah dengan jumlah pelanggan 500, apabila dia jeli melihat peluang ini, maka dia pun bisa memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari fenomena ini. Walaupun tanpa modal, walaupun tanpa skill di bidang jasa atau perawatan AC itu sendiri. Caranya adalah dengan memanfaatkan jaringan 500 pelanggan angkutan sampah kita. Yaitu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan riset, yaitu mencari tahu. Kita datangi bengkel-bengkel servis AC, kemudian kita tanyakan, apakah kita bisa ikut memasarkan jasa mereka kepada pelanggan-pelanggan kita. Tentu dengan imbalan-imbalan yang kita sepakati bersama. Misalnya, kita akan tawarkan jasa bengkel tersebut dengan kesepakatan per 1 unit jasa pembersihan AC-nya, perawatan AC-nya, itu kita minta imbalan 10.000. Sambil kita iming-imingi bahwa kita berpotensi untuk mendapatkan pelanggan 500 atau 500 unit AC setiap bulannya. Misalnya di dalam jasa perawatan AC ini bengkel mematok harga misalnya 75.000. Kita sepakati dengan mereka bahwa 10.000 untuk kita, sedangkan 65.000 untuk bengkel yang mengerjakannya. Tetapi ini pasti 500 AC per bulannya, bahkan bisa lebih. Kalau bengkel sudah setuju dengan kesepakatan ini, teman-teman, maka kita akan melangkah pada tahapan berikutnya, yaitu kita tawarkan kepada pelanggan. Kita sampaikan kepada pelanggan bahwa saat ini kita juga membuka jasa. Selain jasa angkutan sampah, kita juga membuka jasa perawatan AC atau pembersihan AC. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita juga memiliki jasa tersebut. Dan kita sampaikan juga kelebihan yang akan mereka peroleh ketika mereka bersedia untuk mengikuti program kita ini. Yaitu dari segi keamanan. Karena saya yakin kalau mereka kenal dengan kita, maka mereka akan lebih aman ketika proses pengerjaan pembersihan AC-nya. Karena ketika kita membersihkan AC itu kan bengkel harus masuk ke kamar, harus masuk ke rumah, itu sehingga kalau tidak kenal
akan menimbulkan rasa khawatir terhadap rumah tersebut. Tapi kalau kita sudah kenal dengan mereka, otomatis mereka akan lebih percaya lagi memakai jasa kita. Teman-teman semua, ketika kita sudah melakukan riset, kita sudah datangi bengkel AC, kemudian kita sudah tawarkan kepada pelanggan, dan kemudian kita sudah melakukan proses-proses marketing di dalam hal ini. Kemudian penting juga untuk kita untuk menjadwalkan pembersihan di tempat-tempat pelanggan kita. Dan kita alangkah lebih baiknya kalau kita juga menyediakan lebih dari satu bengkel, teman-teman. Karena jangan sampai ketika ini sudah berjalan kemudian gara-gara bengkelnya berhalangan sehingga pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Sehingga kita harus punya cadangan, paling tidak 2 atau 3 bengkel untuk mengcover ketika orderan itu datang. Teman-teman semua, kalau 500 pelanggan ini berhasil kita rekrut dengan minimal satu rumah memiliki 2 AC untuk dilakukan perawatan setiap bulannya, maka 500 pelanggan dikali 2 unit AC itu sudah sama dengan 1000 unit AC. Dan itu artinya 10.000 dikali 1000 unit AC itu sudah masuk di angka 10 juta rupiah. Itu baru rumah mereka. Belum lagi kalau pelanggan kita ini merekomendasikan kepada tetangganya atau kepada saudaranya atau kemungkinan ada di kantor-kantor mereka, maka kita bisa hitung sendiri berapa potensi keuntungan yang akan didapatkan atau pendapatan pasif yang akan didapatkan oleh seorang tukang sampah. Jadi teman-teman, usaha ini tidak selamanya harus selalu menggunakan modal atau selalu menggunakan skill. Tapi kita juga bisa memanfaatkan apa yang bisa kita miliki, apa yang ada pada diri kita, apa yang bisa kita kerjakan dengan aset yang sudah kita dapatkan. Walaupun itu tampak sederhana, tapi kalau kita betul-betul mau meneliti, maka itu akan menjadi nilai positif bagi penghasilan kita. Demikian teman-teman, video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share jika kalian melihat manfaat dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.